Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Temuin Channel. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mengenal apa itu file ekstensi atau extension ataupun format file, teman-teman. Kenapa sih kita harus mengetahui peruntukan dari masing-masing format file ini? Karena dalam aplikasinya, pengaplikasiannya, file-file ekstensi ini terbagi dalam beberapa kelompok, teman-teman. Ada kelompok untuk gambar, kemudian ada file-file video, ada file-file arsip, ada file audio, gitu ya. Itu masing-masing ekstensinya berbeda dan peruntukannya nanti ketika teman-teman menggunakan itu pun berbeda. Contohnya adalah misalkan salah satunya ketika kita akan upload file di web, misalkan ya, upload data seperti itu yang file ekstensinya berbentuk dokumen, entah gambar, itu terkadang ada peraturan kita hanya bisa upload file.jpg atau file.jpeg, ataupun nanti di web lamaran, biasanya lamaran pekerjaan itu melampirkan file dokumen .pdf ataupun .docs ataupun yang lainnya, file-file yang bersifat file-file dokumen. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita akan membahas gimana sih caranya. Biasanya di pengaturan default Windows itu tidak menampilkan file ekstensinya, gitu ya. File ekstensi itu kurang lebih kata yang ada di belakang setelah nama file ya teman-teman ya. Misalkan filenya file cetak.jpeg, cetak.jpg, cetak.pdf, seperti itu ya. Kalau video.mp4, WAV atau MKV itu adalah file extension ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas terkait file-file tersebut. Oke, langsung saja kita saksikan video tutorial berikut ini. Oke ya teman-teman, langsung saja seperti tadi yang sudah dijelaskan di depan ya teman-teman. Jadi file-file dokumen itu mempunyai ekstensi atau file format ya teman-teman. Di sini ada dibagi jadi dokumen ini ada .txt, kemudian ada .doc, ada .pdf ya, kemudian ada gambar .jpg, .jpeg, .png, .gif gitu ya. Kalau video ada mp4, .avi, .mkv dan yang lainnya. Kemudian ada audio .mp3, .wav. Yang terakhir adalah arsip, itu file ekstensinya .zip atau .rar. Ya, file-file ini jelas nanti peruntukannya berbeda ya teman-teman. Kita bisa ambil contoh ini di sini. Jika contoh untuk penginputan web ya. Di sini ada keterangan untuk upload foto ya. Di sini upload fotonya yaitu .jpg teman-teman. Jadi peraturannya selain file dengan ekstensi .jpg ini, web ini akan menolak seperti itu. Makanya ketika di sini contoh kita mengambil atau mengunggah file foto dengan ekstensi dengan formatnya .png, di sini ada error ya. Hanya file dengan format .jpg yang diperbolehkan. Berarti permasalahannya adalah gimana sih cara kita melihat file ini formatnya atau ekstensinya apa, seperti itu ya. Kita bisa lihat di Windows Explorer ya di sini. Ini saya coba hilangkan dulu ya. Nah, kalau bawaannya teman-teman di Windows ini tidak menampilkan file ekstensi seperti itu ya. Mungkin bagi kita yang sudah biasa ataupun kita yang membuat file tersebut, kita tahu file tersebut ekstensinya apa. Tapi ketika kita download atau kita copy dari file orang lain seperti itu ya, kita tidak tahu file-file tersebut formatnya apa, ekstensinya apa, seperti itu ya. Ditambah Windows sendiri tidak menampilkan file ekstensi dari masing-masing file tersebut teman-teman ya, yang ada di sini. Seperti itu. Caranya bagaimana? Sebenarnya ada dua cara ya. Kita bisa kalau teman-teman pakai Windows 11 ada titik 3 di sini, kita bisa klik di sini, kemudian ke option. Seperti itu akan tampil pop up folder option ya di sini.
teman-teman bisa langsung ke view di sini ya. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada hide extensions for known file types ya di sini. Nah, karena ini terchecklist jadi otomatis file ekstensinya tidak tampil teman-teman di Windows. Seperti itu. Coba kita uncheck kemudian di apply. Nah, teman-teman bisa lihat di sini file ekstensinya ada ya. Yang tadi saya sampaikan kata di belakang nama file ini ada .web, kemudian .png, kemudian .jpeg gitu ya. Untuk video ada .mp4, ini sudah tampil. Ini yang pertama. Mungkin cara yang agak panjang ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai Windows 11 ini sudah ada di sini di menu bar di sini ya, ada view, klik saja kemudian bisa di sini teman-teman langsung pilih show. Nanti di sini ada file name extension ya. Karena tadi kita hide-nya kita uncheck, di sini berarti file name extension-nya sudah aktif terchecklist ya. Kalau ini kita hilangkan, ekstensinya juga hilang teman-teman. Seperti itu. Ketika mau ditampilkan lagi, kita bisa ke show lagi, ke view, show, kemudian kita checklist file name extension di sini. Seperti itu. Nah, jadi kita tahu file ini formatnya sebenarnya apa sih gitu ya. Kalaupun nanti misalkan ada web yang harus menginput file-file video gitu ya, untuk bukti-bukti misalkan teman-teman melamar di desain dan yang lainnya, bentuk portofolionya dalam MP4 gitu ya, atau dari lomba-lomba gitu, kita bisa lihat nanti misalkan di situ hanya mendukungnya .mp4, sedangkan hasil ekspor video yang teman-teman buat itu adalah WebM ataupun MKV, ini tidak akan bisa terupload gitu ya. Selain ekstensi, biasanya juga ada file batas maksimal yang bisa diupload, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu dari kasus yang ini, berarti ini jelas ya .png, jadi tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat dari web tersebut, seperti itu. Jangankan .png teman-teman, kadang case-nya adalah sama-sama .jpg tapi ada file lain yaitu .jpeg, itu biasanya tidak bisa juga diupload ya, karena developernya mungkin hanya memperuntukkannya atau peraturannya adalah hanya .jpeg, seperti itu. Kemudian untuk mengatasi seperti ini, seperti apa? Kita bisa sebenarnya merubah file ekstensi, format filenya itu. Contohnya kalau untuk file gambar tidak usah buka Photoshop, tidak usah buka CorelDRAW, kita bisa langsung ke Windows Explorer. Di sini saya sudah buat dua-dua ya, sengaja teman-teman. Ini kita bisa klik di sini, kemudian kalau teman-teman mau pakai mouse bisa, pakai keyboard bisa klik kanan di sini ya. Kemudian kita ada di, kalau di Windows 11 ada show more option, kemudian bisa di rename di sini ya, atau cara lebih cepatnya adalah klik di sini kemudian tekan F2 teman-teman ya. Kita ubah di sini di bagian belakangnya sesuai permintaan web tadi ya teman-teman. Ini misalkan .jpg seperti itu. Ini tinggal kita enter saja, kemudian ini cuma pemberitahuan, warning ya. Apakah kamu ingin benar-benar mengubahnya gitu ya. Dengan syarat misalkan ini file gambar, silakan ubah sesuai peruntukannya tadi, grup yang tadi. Kalau gambar ada .jpg, ada .jpeg, ada .png, seperti itu ya. Jangan di luar grup-grup yang tadi saya sebutkan di depan, seperti itu. Kita yes. Ini sudah berubah jadi JPG. Ini masih bisa kita buka teman-teman. Nah ini ya, ini .jpg-nya masih bisa kita buka, yang png-nya juga kita masih bisa buka, seperti itu ya. Karena kalau di luar dengan format yang berbeda, dengan file tadi pengelompokan yang berbeda, contoh ini saya akan mengubah, ini JPEG ya, tadi PNG jadi JPG. Saya akan ubah dari JPEG ke JPG. Nah, ini juga masih bisa terbuka, teman-teman. Ya, seperti itu. Berarti aman karena satu rumpun, seperti itu ya. Karena peruntukannya untuk gambar.
Tapi ketika kita coba ubah dari video MP4 kita ke MP3 ini masih bisa, karena sama-sama masih multimedia. Ya teman-teman, ini kita ubah MP3 misalkan, ini masih bisa terbuka teman-teman. Kita lihat, nah ini masih bisa terbuka karena sama-sama ada file audionya gitu ya, audio video seperti itu. Tapi ketika kita mengubahnya lain rumpunnya, lain pengelompokannya, misalkan kita diubah di sini jadi .png ya. Nah, ini ketika kita buka di sini, kita lihat apa bisa dibuka? Ini tidak bisa karena format awalnya adalah untuk file-file video, bukan untuk file-file gambar. Seperti itulah kurang lebihnya teman-teman, gitu ya. Ini kita kembalikan ke filenya. Itu cara mudahnya mengubah file ekstensi atau file format dari file yang teman-teman punya, seperti itu. Bila teman-teman tadi mengupload misalkan .png, tapi kita kebutuhannya adalah .jpeg gitu ya, ataupun .jpeg, kita punya file gambarnya, sedangkan webnya minta .jpg, teman-teman bisa melakukan dengan cara yang tadi saya contohkan teman-teman, seperti itu. Namun yang harus diperhatikan adalah ketika file ekstensi ini aktif teman-teman ya, diaktifkan oleh teman-teman, hati-hati ketika merename. Kenapa saya contohkan ya teman-teman, saya coba ubah yang ini. Kita tidak sengaja menghapus karena mungkin Ctrl A gitu ya, Ctrl Alt, kemudian kita tulis masjidnya saja. Ini jadi tidak terbaca gitu ya. Tadi di depan, kenapa file ekstensi, kenapa file format ini ada pengelompokannya masing-masing, karena agar kita juga bisa gitu ya menentukan file ini video, kita akan menggunakan aplikasi apa untuk membukanya, seperti itu. Ini karena tadi file ekstensinya saya hapus, jadi ada pilihan kita mau ngebukanya pakai apa nih, seperti itu ya. Contohnya saya mau ngebukanya pakai Windows Photo Viewer. Apakah akan terbuka ya teman-teman di sini? Just once. Nah, ini terbuka, tapi masih bingung. Ada cache biasanya tidak bisa terbuka, filenya crash dan yang lainnya, seperti itu. Ya, ini masih bisa terbuka karena filenya .jpg, karena filenya gambar gitu ya. Kita kembalikan, kita coba ubah ya. Misalkan ini kita ubah, kita terhapus file ekstensinya seperti itu ya. Ini pun sama ya. Jadi kita harus cari lagi itu. Ini masih mending teman-teman kalau masih bisa terbuka. Kadang filenya bisa rusak gitu ya. Kalau kita transmisikan, kita pindahkan ke komputer lain pakai flash dan yang lain, kadang filenya itu bisa rusak seperti itu. Jadi hati-hati ketika teman-teman mengaktifkan file format tersebut, file ekstensinya, ketika akan merename file tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita tahu ketika file ekstensi ini aktif teman-teman, kita bisa lihat file tersebut terinfeksi virus atau tidak ya. Kadang ada virus-virus, ketika ada virus ini teman-teman misalkan setelah .jpg-nya ini ada dot lagi, MAQL, teman-teman bisa searching lah file-file ekstensi apa yang bermuatan virus gitu ya, menandakan virus-virus itu seperti apa. Itu akan bisa merusak file-file teman. Itu salah satunya ketika kita bisa, atau kalau kita mengaktifkan file ekstensi. Jadi file-file yang kita miliki aman atau tidak dari virus, itu bisa terlihat teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu manfaat teman-teman ketika kita mengaktifkan format file yang ada di Windows. Gitu ya, format ekstensi yang ada di Windows. Kita perlihatkan salah satunya tadi untuk peruntukannya ketika kita akan mengupload ke internet, seperti itu ya. Ketika akan mengapply sesuatu tidak sesuai ekstensinya, kita bisa mengeditnya langsung kepada filenya tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga teman-teman, seperti itu.
Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami dan dimengerti. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam mengkonversi file-file ataupun format file yang teman-teman butuhkan dalam pekerjaan teman-teman. Kalau teman-teman masih belum paham ataupun ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.